ada rumput, kemudian leguminosa. Leguminosa itu seperti dedaunan yang dia memiliki kandungan protein yang tinggi untuk campuran pakan. Kemudian ada biji-bijian kayak biji kedelai. Kalau biasanya yang kita gunakan itu bungkil kedelai, terus bungkil kopra, terus kalau jagung BTGS dan sebagainya. Kalau pemberiannya itu sebaiknya dicampur, jadi antara rumput, leguminosa sama biji-bijian itu bisa diberikan dicampur. Kemudian kunci dari pakan komplit feed fermentasi itu harus ada 3 kuncinya Pak, yaitu harus ideal, realistis, dan juga berorientasi bisnis. Ideal itu artinya apa? Artinya isinya lengkap dan seimbang. Karena pakan komplit fermentasi itu merupakan pakan gabungan Pak antara konsentrat dan juga hijauan yang langsung dicampurkan menjadi satu. Jadi pemberiannya itu langsung diberikan saja tanpa menambah pakan yang lain. Terus realistis disukai oleh ternak karena di dalam pakan komplit feed fermentasi itu ditambah kayak bahan-bahan yang dia itu bersifat disukai oleh ternak. Jadi bisa meningkatkan palatabilitas oleh ternak. Kemudian berorientasi bisnis, harga bersahabat, kualitas hebat. Nah, seperti yang dibilang teman saya tadi, sebenarnya pakan itu tidak melulu murah yang bagus ya Pak. Karena kita harus mempertimbangkan pakan dengan harga segini tapi dengan kualitas dengan harga segini tapi nanti outputnya bisa lebih besar. Itu kan jauh lebih menguntungkan daripada kita membeli pakan yang harganya murah tapi hasilnya tidak seberapa. Intinya dari komplit feed ini apa? Pakan serat itu pakan hijauan yang dicampur dengan konsentrat. Ini seperti yang saya bilang tadi, pembuatan pakan komplit feed terdiri dari konsentrat, kemudian pakan serat atau hijauan dan juga premix. Konsentrat itu ada beberapa macam. Kita bisa beli di luar atau kalau misal di sini ada bungkil-bungkil yang udah nggak terpakai, kita bisa membuat konsentrat sendiri. Terus kemudian pakan serat itu hijauan. Nah, baiknya hijauan yang diberikan itu yang tadi Pak, campuran dari minimal 3 bahan hijauan. Jadi misalnya diberikan rumput odot, kemudian leguminosanya bisa dikasih daun gamal atau indicofera seadanya yang ada di sini. Kemudian ditambah dengan pakan serat kayak limbah pertanian, kayak mungkin batang jagung. Seperti itu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan batang jagung yang biasanya cuma dibuang, ini bisa diolah menjadi pakan. Kemudian bisa ditambahkan premix. Premix ini adalah kayak seperti mineral makro, mineral mikro, dan juga feed aditif, yaitu probiotik dan juga toxic binder atau antioksidan. Fungsi dari probiotik itu sendiri, probiotik itu kan pakan diproses dalam fermentasi ya Pak. Fermentasi itu bisa lebih efektif kalau kita bisa menambahkan probiotik. Karena probiotik ini isinya adalah bakteri-bakteri baik yang ada di rumen sapi. Jadi dia udah cocok dengan kondisi rumennya sapi. Pembuatan pakan komplit fermentasi. Cara pembuatan pakan komplit fermentasi ya Pak. Di sini ada yang pertama adalah menyiapkan konsentrat. Ini bisa bikin sendiri ataupun bisa beli konsentrat. Kemudian hijauannya dicacah dan dilayukan atau dikeringkan Pak. Jadi dia tuh hijauannya bukan dalam bentuk segar. Kenapa? Karena proses fermentasi itu bakal lebih efektif kalau dia tuh kadar airnya udah sedikit. Jadi dia nggak busuk dan sebagainya. Kemudian hijauan dan konsentrat ini dicampur dengan bahan tambahan seperti mineral, probiotik maupun garam. Nah kalau semisal bahan-bahannya udah dicampur, nanti bisa dimasukkan ke dalam drum atau plastik. Karena kunci dari fermentasi ini adalah kedap udara atau anaerob selama 21 hari. Jadi selama 21 hari ini tidak boleh ada udara yang masuk seperti itu, biar pakannya itu jadi.
ciri-ciri jika berhasil nih Pak. Kalau berhasil ini tuh ciri-cirinya adalah berbau harum asam seperti kata singkong, kemudian pakannya tidak dijamur dan tidak menggumpal, kemudian teksturnya lebih lunak, warnanya kekuningan dan juga memiliki pH asam karena dia bersifat fermentasi seperti itu. Nah, keunggulannya itu sendiri, pakan yang diberikan itu karena dia sudah komplit, makanya dia memiliki kandungan nutrien yang lengkap dan juga seimbang. Kemudian pakan yang komplit ini dia bisa disesuaikan Pak. Jadi tergantung fase ternaknya. Misal lagi fase dara atau grower, kemudian induk bunting ataupun pejantan seperti itu. Kemudian menurunkan resiko kelainan pencernaan dan juga menghemat waktu, tenaga dan biaya karena tidak perlu mencari rumput setiap hari seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.